kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ilma warzuqni fahma. Rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Doa selesai. Nah, pada hari ini ada temannya yang tidak masuk. Masuk semua, Bu. Jadi hadir semua ya. Iya, Bu. Nah, sebelum kita ke materi, Ibu mau kalian untuk mengkondisikan gelasnya terlebih dahulu. Jika ada sampah yang berserakan, silakan untuk dibuang. Dan untuk merapikan tempat duduknya dan alat tulisnya disiapkan juga. Jika sudah, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Sudah, Bu. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai tentang hukum bacaan pada surah Al-Humazah, hukum bacaan idgham bila gunnah pada surah Al-Humazah ayat 1. Jadi, Ibu akan mengatas kalian terlebih dahulu. Apakah kalian masih mengingat materi kita pada minggu lalu? Masih, Bu. Tentang apa Nursan kita? Tentang surah Al-Humazah. Membaca atau Membaca, Bu. membaca? Coba Sarita bacakan surah Al-Humazah ayat 1. Bagaimana bunyinya? Bagaimana nih Sandika? Benar? Benar, Bu. Oke, jadi bisa kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi siswa-siswi ibu semuanya, motivasi kita dalam mempelajari hukum tajwid idgham bila gunnah ini adalah sangat penting bagi kita untuk mempelajarinya karena akan sangat bermanfaat jika kita membaca ayat Al-Qur'an itu dengan menerapkan hukum tajwid. Karena jika kita salah dalam pembacaan ayat Al-Qur'an, maka artinya juga ikut salah. Jadi Ibu harapkan kepada kalian untuk memperhatikan apa yang nantinya akan Ibu sampaikan agar kalian bisa menerapkannya ketika kalian membaca Al-Qur'an. Mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti ya. Nah, di sini Ibu akan membagikan teks bacaan mengenai materi kita pada hari ini. Silakan untuk kalian amati terlebih dahulu. Jika ada yang akan ditanyakan, silakan untuk ditanyakan terlebih dahulu. Baik, Bu. Jadi siswa-siswi ibu semuanya, di sini kita akan mempelajari tentang hukum bacaan idgham bila gunnah. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu hukum idgham bila gunnah dari surah Al-Humazah ayat 1. Nah, jadi ini adalah ayat dari surah Al-Humazah ayat 1 yang akan kita pelajari. Yang mana di sini kita akan mempelajari tentang hukum bacaan idgham bila gunnah. Jadi hukum idgham bila gunnah ini terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah yaitu la dan ro.
Jadi apabila kalian bertemu dengan nun sukun atau tanwin, fathatain, kasratain atau dhammatain ini bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yaitu la dan ro, maka terjadilah hukum bacaan yang dinamakan dengan idgham bila gunnah. Yang mana idgham bila gunnah ini maksudnya membaca dengan tidak berdengung. Sudah paham dengan materi kita pada hari ini? Nah, jika sudah paham, Ibu akan memberikan salah satu contoh yang terdapat pada surah Al-Humazah ayat 1 ini. Di sini ada wailulli. Wailulli ini kenapa termasuk ke dalam hukum bacaan idgham bila gunnah? Karena ada domah tain bertemu dengan salah satu huruf la, maka terjadi hukum bacaan idgham bila gunnah. Jadi cara membacanya yaitu wailulli dengan tidak berdengung. Coba diikuti sama-sama. Wailulli. Wailulli. Sekali lagi wailulli. Wailulli. Sudah bisa? Sudah, Bu. Coba Sarita dilapaskan kembali. Wailulli. Sekali lagi. Wailulli. Wailulli. Dibaca dengan tidak berdengung. Bagaimana Nur Santika, apakah yang dilapaskan oleh Sarita ini sudah benar atau masih kurang tepat? Benar, Bu. Coba dilapaskan kembali Nur Santika. Wailulli. Sekali lagi. Wailulli. Oke, berarti sudah paham. Nah, karena tadi Ibu sudah menjelaskan apa syarat-syaratnya dari yang terjadinya hukum idgham bila gunnah, di sini apakah masih ada yang terdapat hukum idgham bila gunnah? Coba yang tahu yang mana lagi potongan ayat yang termasuk ke dalam hukum tajwid idgham bila gunnah? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Coba Nur Santika. Yaitu yang tilumazah. Tilumazah. Alasannya kenapa? Karena ada kasroh tain bertemu huruf lam. Oke, benar sekali. Jadi yang termasuk ke idgham bila gunnah yang kedua di sini adalah tilumazah. Alasannya karena ada kasroh tain bertemu dengan huruf lam, maka kita baca dengan hukum bacaan idgham bila gunnah. Nah, di sini sudah paham semuanya. Sudah, Bu. Jadi Ibu mau kita melapaskan kembali dengan menerapkan hukum bacaan idgham bila gunnah yang sudah kita pelajari tadi. Diikuti sama-sama ya. Ya, Bu. Wailul likulli. Wailulli kulli. Humazatil lumazah. Humazatil lumazah. Diulang sekali lagi. Wailul likulli. Wailulli kulli. Humazatil lumazah. Humazatil lumazah. Oke, baik. Ibu harap kalian sudah mengerti dan paham dengan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu akan mengetes lagi pemahaman kalian. Dan ini teks bacaannya Ibu ambil. Ya, Bu. Coba Ibu mau Nur Santika lapaskan kembali hukum dari idgham bila gunnah yang sudah kita pelajari tadi. Yang potongan ayat yang bagian mana yang termasuk ke dalam idgham bila gunnah? Yang bagian wailulli. Wailulli. Coba diulang kembali. Wailulli. 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 Bagaimana Nur Sarita? Apakah bacaan dari Nur Santika sudah tepat atau masih ada yang kurang tepat? Coba diulang lagi Sarita. Tilumazah. Coba bagaimana pembacaan yang tepat? Tilumazah. Bagaimana Nur Santika? Apakah
Pembacaan pelepasan dari Sarita sudah benar atau masih kurang tepat? Kurang tepat, Bu. Coba dibenarkan bagaimana yang pembacaan yang tepat. Tilmaza. Ulang lagi. Tilmaza. Alasannya kenapa? Karena ada kasroh tain bertemu huruf lam, yaitu dibaca dengan tidak berdengung. Ya, jadi Sarita, pembacaan yang tepat yaitu tilumazah. Jadi pembacaannya itu, penyebut pelepasannya itu dengan tidak berdengung. Mengerti Sarita? Ibu, Oke, jadi Ibu harap kepada kalian semuanya, karena kita sudah mempelajari tentang hukum idgham bila gunnah, Ibu mau kalian ketika nanti membaca ayat-ayat Al-Quran, kalian bisa menerapkan hukum yang sudah kita pelajari sekarang. Sudah mengerti untuk siswa-siswi Ibu semuanya? sudah, Bu. Nah, jadi sebelum kita pulang, Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu tentang jadi siswa-siswi Ibu semuanya, minggu depan kita akan mempelajari tentang isi kandungan dari surah Al-Humazah ayat 1 ini. Jadi Ibu mau kepada kalian untuk belajar di rumah agar nanti minggu depan kalian sudah sedikit memahami tentang materi kita yang akan kita pelajari minggu depan. Jadi Ibu harap kalian bisa menerapkan hukum bacaan idgham bila gunnah ini, baik dari hukum idgham bila gunnah ini tidak terjadi hanya pada surah Al-Humazah ayat 1 saja, tetapi ada di surah-surah yang lain dan di ayat-ayat yang lain. Nah, sebelum kita pulang, Ibu mau Nursantika, silakan untuk isi doanya terlebih. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa-doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Nah, jadi pada hari ini kita sudah belajar mengenai materi idgham bila gunnah. Jadi untuk selanjutnya kalian harus bisa menerapkan lagi ya. Iya, Bu. Jadi sebelum Ibu mengakhiri, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian, dan selanjutnya kalian di rumah belajar yang rajin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.